Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni tahun 2023, saya akan mengomentari Denny Indrayana ditetapkan sebagai tersangka. Terkait Denny Indrayana menyampaikan isi putusan Mahkamah Konstitusi sebelum dibacakan secara resmi di ruang persidangan merupakan rahasia negara. Putusan Mahkamah Konstitusi telah dipiralkan ke publik terkait akan dilakukan pemilu secara tertutup bukan terbuka. Perbuatan Denny Indrayana menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat. Perbuatan Denny Indrayana merupakan perbuatan membocorkan rahasia negara. Akibatnya kepolisian telah menetapkan Denny Indrayana sebagai tersangka dengan tuduhan menyampaikan putusan hakim Mahkamah Konstitusi ke publik sebelum dibacakan hakim Mahkamah Konstitusi secara resmi di muka persidangan. Penetapan Denny Indrayana sebagai tersangka sudah masuk ranah hukum. Setelah selesai diperiksa kepolisian, lalu diserahkan kepada jaksa, selanjutnya dilimpahkan perkaranya ke pengadilan untuk diperiksa di muka umum. Selanjutnya hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Denny Indrayana sudah masuk residivis. Dulu sudah pernah melakukan kejahatan, setelah selesai menjalani hukumannya sesuai putusan hakim, kemudian melakukan perbuatan kejahatan lagi, membocorkan rahasia negara, di mana hukumannya akan dapat ditambah sepertiga. Denny Indrayana tidak kapok-kapoknya berurusan dengan aparat penegak hukum. Disesalkan Denny Indrayana berpendidikan tinggi sebagai doktor di bidang hukum dan profesinya juga sebagai pengacara, tidak malu berurusan dengan penegak hukum. Harapan saya kiranya Kejaksaan Agung segera menyelesaikan perkaranya agar hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya agar tidak terjadi lagi masalah yang sama di kemudian hari. Terkait Denny Indrayana menyampaikan isi putusan Mahkamah Konstitusi sebelum dibacakan secara resmi di ruang persidangan merupakan rahasia negara. Putusan Mahkamah Konstitusi telah diviralkan ke publik terkait akan dilakukan pemilu secara tertutup bukan terbuka. Perbuatan Denny Indrayana menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat. Perbuatan Denny Indrayana merupakan perbuatan membocorkan rahasia negara. Akibatnya kepolisian telah menetapkan Denny Indrayana sebagai tersangka dengan tuduhan menyampaikan putusan hakim Mahkamah Konstitusi ke publik sebelum dibacakan hakim Mahkamah Konstitusi secara resmi di muka persidangan. Penetapan Denny Indrayana sebagai tersangka sudah masuk ranah hukum. Setelah selesai diperiksa kepolisian lalu diserahkan kepada jaksa, selanjutnya dilimpahkan perkaranya ke pengadilan untuk diperiksa di muka umum. Selanjutnya hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Denny Indrayana sudah masuk residivis. Dulu sudah pernah melakukan kejahatan, setelah selesai menjalani hukumannya sesuai putusan hakim, kemudian melakukan perbuatan kejahatan lagi, membocorkan rahasia negara, di mana hukumannya dapat ditambah sepertiga. Denny Indrayana tidak kapok-kapoknya berurusan dengan aparat penegak hukum. Disesalkan Denny Indrayana berpendidikan tinggi sebagai doktor di bidang hukum dan profesinya juga sebagai pengacara, tidak malu berurusan dengan penegak hukum. Harapan saya kiranya Kejaksaan Agung segera menyelesaikan perkaranya agar hakim menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya agar
tidak terjadi lagi masalah yang sama di kemudian hari. Sekian dan terima kasih.